Di episode sebelumnya, Anya berhasil melewati ujian tengah semester tanpa terkena Tony Trustbolt. Dan sekarang kita kembali ke waktu 1 bulan yang lalu di sebuah perusahaan obat bernama Gluman. Dan pemilik perusahaan ini berkata kalau dalam waktu dekat perusahaan obat Gluman akan musnah. Dan penyebab utamanya adalah karena perusahaan Desmond. Dan kebetulan anak dari pemilik perusahaan obat Gluman ini juga bersekolah di Eden. Dan dia juga satu angkatan dengan Anya. Dan sang anak ini juga mendengar kalau perusahaan ayahnya akan musnah. Dari sini sang anak mulai menyimpan dendam kepada keluarga Desmond. Dan sekarang kembali ke waktu setelah ujian tengah semester. Di pagi itu, Anya dan teman-teman sekelasnya mendapatkan tugas untuk membersihkan taman. Di sini Becky merasa tenang karena ujian tengah semester sudah selesai. Dan Becky bertanya ke Anya, ayahnya itu orangnya seperti apa? Dan Anya berkata, ayahku itu seperti monster yang perfeksionis. Dan di belakang mereka tiba-tiba Damian berputar-putar dan berkata, Demon Style Rolling Sweep. Ternyata ini adalah gerakan spesial yang Damian gunakan untuk menyapu. Dan hasilnya memang sangat memuaskan. Dan Damian mendapatkan pujian dari teman-teman sekelasnya. Tapi ternyata semua pujian ini karena kemarin Damian mendapatkan bintang Stella. Dan murid-murid yang lain berharap bisa akrab dengan Damian dan ikut mendapatkan benefitnya. Dan tiba-tiba Anya mendengar suara hati seseorang yang dipenuhi dengan kebencian. Dan ternyata itu adalah teman sekelas Anya yang bernama Georgie. Georgie ini adalah anak dari pemilik perusahaan obat Gluman. Dan dia sekarang sangat membenci Damian yang adalah anak dari keluarga Desmond. Dan akhirnya terungkap orang yang menyewa Daybreak tempo hari adalah si Georgie ini. Dan Becky juga tiba-tiba bertanya ke Anya, apa Anya beneran menyukai Damian? Tapi Anya tidak menggubrisnya dan Anya malah bertanya tentang si Georgie ini. Dan Becky mewanti-wanti Anya supaya menjauhi Georgie karena orang itu selalu kelihatan muram. Dan Georgie sendiri belum menyerah untuk mengeluarkan Damian dari Eden. Dan tiba-tiba Georgie mengambil puntung rokok dari dalam bajunya dan membuangnya ke tanah. Dan Georgie berlagak kalau rokok ini adalah bekasnya Damian. Tapi Damian menyangkal hal itu karena memang dia tidak merokok. Tapi Georgie tidak mau tahu dan hendak memberitahukan hal ini kepada guru. Damian berusaha menghentikan Georgie, tapi Georgie malah memukul pipinya sendiri dan berakting seolah Damian yang memukulnya. Akhirnya terjadi kegaduhan dan Pak Guru mendekati mereka. Dan Georgie langsung melaporkan Damian karena merokok dan juga memukulnya. Tapi Emil dan Ewan bersaksi kalau Damian tidak melakukan semua itu. Tapi Pak Guru belum bisa percaya karena memang Emil dan Ewan ini selalu ada di pihaknya Damian. Dan tiba-tiba Anya mendekat dan berkata ke Pak Guru kalau Damian tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan Anya juga menjelaskan kalau Georgie sengaja memukul dirinya sendiri. Dan Pak Guru merinding melihat mata Anya yang seolah bisa melihat menembus orang lain. Dan karena pembelaan Anya ini, akhirnya Pak Guru pergi dan tidak memberikan hukuman apapun. Di sini Damian wajahnya mulai memerah. Dan Anya berkata kalau Damian sampai dikeluarkan, maka hal itu akan menyakiti dirinya juga. Dan sekarang Damian menjadi tambah salting. Dan Becky coba mengompori Damian tentang hubungan Damian dan juga Anya. Sekarang Damian menjadi tsundere dan wajahnya jadi super merah. Dan sekarang Damian memarahi Georgie karena tindakannya tadi. Padahal Damian yakin dia tidak berbuat salah apapun kepada Georgie ini. Kemudian Georgie menjelaskan kalau perusahaan keluarganya sudah bangkrut. Dan hal ini terjadi karena ada gangguan dari perusahaan Desmond. Tapi Damian tidak percaya hal itu dan Damian yakin pasti ada alasan lain kenapa perusahaan obat Gluman bisa bangkrut. Dan karena perusahaan keluarganya bangkrut, Georgie berkata kalau dirinya sebentar lagi akan meninggalkan sekolah.
Dan lebih parahnya lagi, Georgie berpikir dia akan mulai hidup di jalanan. Sebenarnya Georgie ini iri kepada Damian yang berasal dari keluarga terkemuka dan juga pintar. Dan Georgie yakin Damian tidak akan paham rasanya menjadi dirinya. Tapi Emil berkata kalau Damian memang pantas mendapatkan Stella. Dan menurut Ewan, Georgie ini tidak populer karena ulahnya sendiri. Mendengar hal ini membuat Georgie mulai menangis. Dan sebenarnya Georgie ingin bersenang-senang di sekolah ini. Tapi mimpi itu sekarang sudah hancur. Dan hal terakhir yang bisa dia lakukan adalah memungut sampah di taman ini. Dan momen ini akan selamanya diingat oleh Georgie. Kemudian Damian mencoba untuk menghibur Georgie dengan mentraktirnya jus. Dan Georgie merasa baikan setelah minum jus pemberian Damian ini. Tapi dari sini Georgie mulai ngelunjak. Dan Georgie berkata dia ingin mencicipi Deluxe Caviar Bowl yang dijual di kantin. Dan karena iba, akhirnya Damian membalikannya. Tapi Georgie semakin ngelunjak dan meminta seseorang untuk meminjamkan bintang Stella. Akhirnya Damian juga yang meminjamkannya. Tapi aksi Georgie ini belum berakhir di sini. Dan Georgie berniat meminta beberapa hal lagi. Tapi Emil memarahi kelakuan Georgie ini. Tapi Georgie beralasan lagi kalau ini adalah momen terakhirnya di Eden. Dan Georgie mulai membayangkan dirinya yang akan menjadi budak di Westalis. Kemudian Anya mendekati Georgie dan Anya berkata kalau Westalis adalah negeri yang damai. Dan Georgie akan baik-baik saja di sana. Georgie merasa sangat tersentuh dan tanpa sadar air matanya mulai mengalir. Dan Georgie baru sadar kalau teman-teman sekelasnya bersikap sangat baik kepadanya. Kemudian Georgie meminta teman-teman sekelasnya untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Georgie berkata dia sudah menantikan pertunjukan vokal di akhir semester. Tapi sepertinya hal itu tidak akan bisa terjadi. Dan tiba-tiba Becky mulai bernyanyi yang diikuti oleh murid-murid yang lain. Dan Georgie merasa sangat bahagia karena impiannya ini sudah bisa terwujud. Dan Georgie berterima kasih kepada semua teman-temannya. Dan Damian memberikan alat tulis kesayangannya kepada Georgie. Dan Damian meminta Georgie untuk tetap mengingat teman-teman sekelasnya. Dan murid-murid yang lain mengikuti tindakan Damian ini dan mulai memberikan kenang-kenangan kepada Georgie. Sekarang Georgie merasa sangat bahagia dan Georgie berjanji akan berusaha dengan keras. Dan sesulit apapun kehidupannya nanti, Georgie bertekad akan menghadapinya dengan bangga. Setelahnya Georgie keluar dari gerbang sekolah dengan bangga dan juga tangisan dari teman-teman sekelasnya. Setelahnya beberapa jam sudah berlalu dan Anya menceritakan kejadian siang tadi kepada Lloyd. Tapi Lloyd belum mengerti kenapa perusahaan Gluman bisa bangkrut. Sementara itu di rumahnya Georgie, ayahnya Georgie akhirnya berkata ke Georgie kalau perusahaan mereka hampir bangkrut. Tapi grup Desmond menyelamatkan mereka. Tapi mereka akan memiliki pemimpin baru dari keluarga Desmond. Tapi kabar baiknya adalah grup Desmond mau memberikan tempat untuk orang-orang dari perusahaan Gluman. Dengan begitu kehidupan mereka juga akan terjamin. Georgie mulai keringat dingin mendengar cerita ayahnya ini. Dan ternyata anggapannya tentang keluarga Desmond selama ini salah. Keluarga Desmond ternyata adalah penyelamat untuk keluarganya. Dan Georgie juga tidak akan keluar dari Eden dan bisa terus bersekolah di sana. Keesokan harinya Georgie tetap berangkat ke sekolah. Dan Georgie merasa sangat malu karena sudah salah paham kemarin. Dan Georgie menjadi pembicaraan teman-teman sekelasnya. Becky kemudian meminta Georgie untuk mengembalikan semua barang-barang yang sudah diberikan. Dan Damian meminta Georgie untuk membayar semua makanan yang sudah dibelikan kemarin. Dan keesokan harinya di rumah Forger, terlihat Anya yang masih tertidur dengan lelap walaupun sudah pagi. Akhirnya Lloyd membangunkan Anya dan Anya sebenarnya sudah duduk. Tapi karena masih mengantuk, akhirnya Anya tertidur lagi.
Pada akhirnya Anya bangun kesiangan dan memakan sarapannya dengan buru-buru. Di sini Lloyd mengingatkan Anya kalau terlambat atau ada barang yang ketinggalan nanti akan mendapatkan hukuman. Dan Anya langsung menghabiskan sarapannya dengan cepat. Setelahnya Lloyd dan Yor mengantar Anya ke halte bus. Dan untung saja Anya tidak terlambat. Setelah Anya berangkat, Lloyd izin ke Yor untuk berangkat bekerja ke rumah sakit. Sementara Yor baru akan bekerja setelah jam makan siang. Akhirnya Yor melakukan pekerjaan di rumah seperti mencuci dan bersih-bersih. Dan saat melewati kamar Anya, Yor melihat ada baju olahraga yang tertata rapi di atas meja belajarnya Anya. Yor mulai berpikir kalau Anya lupa membawa seragam ini ke sekolah. Dan Yor tidak mau Anya dikeluarkan karena hal itu. Akhirnya Yor memutuskan mengantar seragam ini ke sekolah. Tapi Yor bingung di mana halte bus yang arahnya ke Eden. Pada akhirnya Yor memutuskan untuk berlari saja sampai ke sekolah. Dan Yor berhasil memanjat gedung-gedung dengan mudahnya. Dan tidak butuh waktu lama untuk Yor sampai di Eden. Tapi sekarang muncul masalah yang baru. Yor tidak tahu di mana Anya sekarang. Dan Anya pernah berkata kalau ruang kelasnya selalu berpindah-pindah sesuai mata pelajaran. Dan Yor tidak bisa bertanya ke orang lain karena akan menimbulkan masalah. Yor mulai berpikir untuk menyamar menjadi guru. Tapi Yor takut nanti harus berurusan dengan murid-murid yang lain. Dan sekarang Yor yang masih bingung malah nyasar ke kandang hewan. Dan keberadaan Yor ini akhirnya ketahuan oleh Lloyd yang sedang mengawasi dari atas gedung. Dan Lloyd menyadari kalau Yor membawa sesuatu. Setelahnya Yor terus bergerak ke sana kemari. Dan akhirnya Yor bertemu Anya di sebuah lorong. Dan Yor langsung memberikan baju olahraga yang dia bawa. Tapi Anya berkata kalau hari ini tidak ada pelajaran olahraga. Dan ternyata seragam itu memang sengaja ditinggal di rumah. Hal ini akhirnya membuat Yor merasa usahanya sia-sia. Tapi Yor juga senang karena tidak ada barang yang ketinggalan. Kemudian Anya kembali ke kelas dan Yor pulang ke rumah. Di perjalanan ini Yor bertemu dengan Lloyd. Dan Yor menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lloyd awalnya cemas karena melihat Yor yang ada di Eden. Tapi ternyata Yor tadi hanya mengantarkan seragam Anya. Dan untuk mengembalikan semangatnya Yor, Lloyd mengajak Yor untuk makan siang di sebuah kedai. Dan Yor menerimanya dengan senyuman. Cerita apalagi yang akan keluarga Forger tunjukkan? Apakah Anya bisa melewati kesehariannya di sekolah dengan lancar? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.